Ustadz, apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah? Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT Maha Pengampun. Ya, kalau Anda bertobat. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ayat 18. Dosa yang ringannya di Quran surah ke-2 ayat 286. Dosa agak berat di Quran surah ke-40 ayat ke-3. Agak berat lagi Quran surah ke-71 ayat ke-10. Lebih besar lagi Quran surah 39 ayat 53. Perhatikan, ada nama kesalahan disebut dengan khata. Ketika Anda berbuat salah, masih sedikit ringan, Allah ampuni. Sifat pengampunannya disebut dengan al-afu. Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ketika Anda memohon ampunan, disampaikan dengan kalimat al-afu. Wa'fu anna. Al-afu sifat Allah memaafkan kesalahan Anda. Kemudian Anda lakukan dosa misalnya lebih daripada yang tadi, maka disebut dengan dzambun. Allah turunkan sifatnya namanya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Anda berbuat dosa lagi lebih banyak, maka disebut dengan dzunubun. Dzunub. Allah turunkan lagi sifat namanya ghaffar, ghafarun. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat ghaffar? Karena umatnya mulai meningkat level dosanya. Maka kata Nabi Nuh, kalian berbuat dosa sudah banyak, tapi Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun bertobat, Allah pasti akan terima. Lebih banyak dari yang tadi, dzunubun ma'adz zulmi, ada zalimnya. Seperti orang menghambat orang ke masjid. Ya, Quran surah kedua ayat ke-114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang lebih zalim dosanya dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid? Mau ke masjid dihambat, itu bukan cuma dosa tapi zalim. Maka ketika dia mau tobat, Allah turunkan kalimat yang keempat, ghafurun, innallaha ghafurun rahim. Yang kelima, maaf, sudah mencegah orang ke masjid, sudah menggibahkan orang ke masjid, sudah juga mabuk, sudah juga tidak sholat, banyak dosanya, kemudian dia mau tobat. Maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir, namanya israf. Israf itu berlebihan, dosanya banyak. Maka diturunkanlah sifat Allah yang kelima, yang mengampuni semua dosa yang berlebihan, namanya Rahim. Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih di aku hamba. Bapak punya anak, nakalnya luar biasa. Sudah mencederai rumah tangga, sudah membuat kehormatan Anda hilang, tiba-tiba kemudian diusir dari rumah, datang balik lagi mau minta maaf. Diterima enggak? Pertanyaan saya, kalaupun Anda menerima, sikap pertama baik atau tidak? Belum tentu, kadang-kadang cemberut. Kadang Anda katakan, jangan kesini lagi, kamu bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Allah tidak. Sifat Allah beda dengan hamba. Lihat kata Allah, qul ya ibad. Katakan, hei hambaku, masih di aku hamba. Anda punya banyak dosa, masih ada peluang untuk kembali. Ayo, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil diampuni, agak besar diampuni, besar sekali diampuni. Kalau dengan semua tawaran itu Anda belum mau minta ampun juga, dengan cara apa lagi Allah mengampuni Anda? Mohon maaf, saya tutup. Sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Saya beri contoh Fir'aun. Itu jahatnya kurang apa lagi, komplit bu, Pak. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan. Yang kedua, maaf, hobinya bunuh orang. Quran surah 2 49. Yudzabbihuna abna'akum. Dia suka menyembelih orang lain. Maaf, menantang nabi. Yang paling luar biasa, saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah, dikirimkan dua orang nabi supaya dia berubah. Quran surah ke-20 Toha ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, berikan dia petunjuk, dia mulai menyimpang. Satu orang mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, menantang Rasul, maksiat banyak, tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Kata Allah, Musa dan Harun, dua orang nabi sekaligus, untuk satu orang. Kita sampai kiamat, nabinya cuma satu, gak pernah ketemu. Saking sayangnya Allah. Dan hebatnya ayat ke-44. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tolong ingatkan dengan lemah lembut, jangan kasar. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini yang bertanya, Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, banyak maksiatnya, suka bunuh orang, masih mau diampuni oleh Allah. Apalagi Anda yang tidak seperti Fir'aun. Anda pernah ngaku Tuhan? Pernah bunuh orang? Pernah nantang Nabi?
Kalau Anda tidak berbuat maksiat seperti Firaun, maka peluang untuk bertobat selalu terbuka kepada Anda. Pilihannya Anda mau ngambil atau tidak. Kalau Anda tidak mengambilnya, maka Anda ketinggalan. Sudah ada yang lebih duluan dibandingkan Anda, namanya Firaun. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.